Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih para sahabat YGI yang udah bergabung. Apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung di YGI Instagram Live. Terima kasih pada sahabat YGI yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk bergabung dalam bincang-bincang sehat kita pada siang hari ini. Mungkin banyak dari kita yang selama ini pernah mengalami gangguan pencernaan seperti diare, kemudian konstipasi, atau mungkin teman-teman tahu yang orang-orang bilang tuh konstipasi atau sembelit, kemudian ada kram-kram perut, nyeri perut, atau mungkin BAB berdarah. Nah, apakah hal tersebut merupakan sesuatu yang memang normal atau wajar, atau sesuatu yang perlu kita waspadai? Dan berapa lama sih gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu dikatakan wajar, atau memang harus kita aware, oh ini something wrong nih yang nggak boleh kita sepelekan. Jadi apa saja tanda-tanda gejala yang perlu penanganan khusus. Nah, sahabat YGI semuanya nih, nanti selama 60 menit ke depan saya Dr. R. Prita Nurdia Tetrasiwi, PPDS Ilmu Penyakit dalam FKUI RSCM, akan memandu acara pada siang hari ini yang bertemakan mengenal IBD, bukan radang usus biasa. Nah, apa sih IBD ini? Siang hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu bidang saluran cerna, gastroenterologi. Beliau adalah Dr. Firly Nanda Muzelina, spesialis penyakit dalam. Beliau juga merupakan seorang staf medis dan pengajar di divisi gastroenterologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Selain itu, beliau juga sangat sering nih menjadi narasumber-narasumber di berbagai televisi swasta nih. Jadi udah banyak nih kita ngelihat Dr. Firly ini. Jadi cukup famous nih Dr. Firly untuk mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai masalah-masalah saluran cerna ini. Mungkin langsung saja saya coba untuk invite ya Dr. Firly, narasumber kita. Sebentar ya. Oke, sekarang kita menunggu. Wah, langsung nih gabung nih. Halo dokter, Assalamualaikum. Apa kabar nih? Ketemu lagi kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dokter Prita, apa kabar? Alhamdulillah baik dokter. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih nih dok, udah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan sedikit ilmu tentang IBD ya dok, yang bukan radang usus biasa nih. Jadi mungkin kita semua banyak dari kita yang memang pernah mengalami berbagai permasalahan saluran cerna ya dok, ya mungkin diare, kemudian dari nyeri perut, kemudian sembelit gitu ya dok. Jadi mungkin ini momen yang tepat untuk para sahabat YG ini yang masih penasaran atau pengen tahu banyak tentang apa sih radang usus itu ya dok ya. Namun dokter Firly, kita ngobrol-ngobrol, mungkin ada beberapa nih sahabat yang bergabung atau para audiens tuh belum begitu familiar nih dok dengan YGI. Apa sih dok YGI itu? Mungkin kita bisa perkenalkan ya. Jadi YGI adalah Yayasan Gastroenterologi Indonesia yang didirikan oleh dokter-dokter spesialis penyakit dalam, subspesialisnya gastroenterologi, untuk memberikan edukasi bagi masyarakat awam terkait saluran pencernaan gitu kali ya dok. Ya mungkin ada tambahan dok ya. Dan dokter Vicky ini satu pengurus dari YGI ini yang cukup aktif untuk kegiatan mengedukasi masyarakat Indonesia kita seperti itu. Dan sahabat YGI juga selain memiliki Instagram, YGI memiliki website resmi yang di www.ygi.or.id, di mana itu insya Allah setiap minggunya akan selalu update ya mengenai informasi-informasi dan artikel serta video terbaru tentang kesehatan saluran cerna. Oke, mungkin ya dok, itu tadi sekilas Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Ada tambahan mungkin dok, biar masyarakat lebih
Nah, IGI mungkin. Ya, sebenarnya sih apa yang disampaikan oleh Dokter Prita sih sudah lengkap ya. Tapi mungkin mungkin kalau yang pengen saya tekankan di sini adalah kami yayasan non profit, yayasan non komersial, karena kami memang benar-benar ingin memberikan wadah buat masyarakat untuk mengetahui mengenai kesehatan saluran cerna secara menyeluruh gitu ya. Kemudian bisa memberikan edukasi yang terbaik buat masyarakat mengenai kesehatan saluran cerna. Halo semuanya yang sudah menyapa saya, terima kasih. Nah, itu dok, Selamat udah banyak bergabung. Dokter Firly. Oke, oke dok. Kita ingatkan aja ya. Jadi ini kan apa talk show yang cukup interaktif ya. Jadi para audiens bisa bertanya secara langsung dengan mengetik pertanyaan-pertanyaan di kolom tanda tanya. Jadi itu di sebelah kanan bawah, jangan lupa itu ada tanda tanya. Itu kita klik aja untuk kita pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dan audit juga diperkenankan untuk posting kegiatan hari ini dan tag Instagramnya. Dan yang paling spesial nih dok, ternyata ada 5 orang peserta yang pertanyaannya paling menarik yang akan mendapatkan pulsa tunai 50.000. Jadi dapat ilmu, dapat pulsa gratis. Jadi nanti ya dok, tetap mereka stay tune dan pertanyaan yang cukup menarik. Jadi nanti barangkali nih ada lima pertanyaan yang akan kita pilih dan mendapatkan pulsa gratis. Seperti itu ya dok ya. Oke, Jadi ayo, ya, mari oke. mari. Oke, langsung aja nih dok ke topik kita ya dok. Dan Yes. kita bahas tentang IBD. Jadi mungkin sekilas IBD itu kepanjangan dari inflammatory bowel disease gitu ya dok ya. Betul. Jadi apa IBD mungkin dari teman-teman atau sahabat sehat ini nggak begitu familiar apa IBD, tapi mungkin masyarakat juga yang tahu itu radang usus. Wah ini radang nih Pak ya, jadi saya diarenya karena radang. Jadi kalau ada istilah khusus di medis itu disebut adalah IBD atau inflammatory bowel disease yang merupakan sebenarnya peradangan kronis ya dok. Kronis itu adalah suatu kondisi tidak hanya mendadak dan dalam waktu tapi itu berkepanjangan. Jadi sesuatu kondisi radang saluran cerna yang lama yang diakibatkan oleh kombinasi dari baik itu paparan lingkungan, ada ketidakseimbangan sistem imun tubuh kita, ataupun ada terhadap mikrobiota usus ya atau flora-flora normal di usus itu bisa bermanifestasi baik di saluran cerna atau di luar saluran cerna. Seperti itu mungkin ya dok sekilasnya ya. IBD itu mungkin ada Ya. tambahan atau koreksi. Jadi pertama, kenapa dari Yayasan Gastroenterologi Indonesia ingin mengangkat tema mengenai IBD ini? Karena kemarin baru saja kita memperingati Hari World IBD Day gitu. Jadi ini Hari IBD aja sampai dirayakan di seluruh dunia gitu, sampai ditetapkan seperti itu karena memang ini adalah suatu kondisi penyakit yang memang masih menjadi masalah tentunya di masyarakat, juga masalah bagi tenaga kesehatannya. Maka ini edukasi sangat penting. Nah, jadi IBD itu tadi seperti Dokter Prita sampaikan, kita tahu bahwa radang usus tuh banyak penyebabnya. Kenapa IBD ini khusus? Kenapa berbeda dengan radang usus yang lainnya gitu kan ya, yang sering ditanyakan. Karena ya tadi yang Dokter Prita sampaikan, IBD ini adalah radang usus yang sifatnya berlangsungnya sudah lama atau kronik. Gitu ya, kalau dalam bahasa kedokteran kita sebut kronik. Sedangkan kalau radang usus lainnya, misalkan adanya infeksi bakteri, infeksi virus, kemudian misalkan ada lagi nih radang usus yang disebabkan karena komplikasi pasca radiasi, kemudian ada radang usus yang disebabkan karena adanya amuba gitu ya, bukan bakteri, bukan virus gitu, tapi ada benda lain yang disebut dengan amuba. Kemudian banyaklah radang usus yang lain, tapi itu biasanya rata-rata sifatnya adalah penyebabnya akut gitu. Sehingga pengobatannya tentu akan berbeda. Misalkan bakteri ya dikasih antibiotik, misalkan virus dikasih antivirus, misalkan radang karena kolitis karena yang pasca radiasi ada pengobatannya untuk ditangani. Karena rata-rata keluhannya bisa saja sama munculnya. Tapi perbedaannya pada IBD atau inflammatory bowel disease, IBD itu adalah penyakit yang sifatnya kronik, berlangsungnya lama, tidak hanya seminggu, tidak hanya 2 hari, 3 hari, 4 hari. Dia biasanya keluhannya sudah berlangsung lama.
Kemudian dia penyebabnya multifaktorial nih Dokter Prita gitu loh. Dan ini sampai melibatkan ada yang disebut genetik ya. Jadi genetik di situ berperan. Kemudian multifaktorialnya lagi yang lain adalah sistem imunnya berperan gitu karena faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi lingkungan berperan, makanan, merokok, diet, semua tuh banyak peran yang bisa menyebabkan akhirnya terjadinya suatu inflammatory bowel disease. Dan kenapa dia kronik? Karena dia juga penanganannya nanti akan sifatnya jangka panjang dan kemudian dia sampai merusak sistem imun. Jadi kadang-kadang orang nyebutnya ini penyakit autoimun pada saluran cerna. Tapi mungkin sebenarnya lebih tepatnya adalah disregulasi atau gangguan sistem imun gitu. Bukan mungkin itu yang lebih tepat, tapi rata-rata menyebutnya sebagai autoimun pada saluran cerna. Jadi mungkin segitu dulu deh pembukaannya Dokter Prita tentang IBD. Oke dok, jadi tadi ya sekilas pengertian dan gimana sih bisa terjadi serta yang tadi dokter Sri bilang ini faktornya multifaktorial seperti itu ya. Tapi dok memang kan multifaktorial, tapi ada nggak sih kayak populasi khusus yang kita harus aware kita tuh punya resiko yang lebih tinggi nih gitu. Dan apakah ada kaitannya dengan faktor genetik mungkin dok? Silakan dok. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa benar, jadi faktor genetik itu juga berperan pada terjadinya angka kejadian inflammatory bowel disease. Jadi ada beberapa penyakit ya aneh-aneh lah gitu ya nama penyakitnya. Itu bisa tuh misalkan ada keturunan genetik dari situ sehingga bisa menyebabkan dia beresiko terkena IBD. Nah satu lagi juga IBD itu yang unik daripada IBD dia berbeda dengan radang usus yang lainnya. Dia tuh ada gejala yang bisa di luar dari sistem pencernaan nih, Dokter Prita ya. Tadi saya lupa sampaikan karena misalkan kan kalau dia terlibat hanya saluran pencernaan, misalkan diare yang berkepanjangan, buang air besar berdarah yang berkepanjangan. Tapi pada IBD ada jenis IBD yang bisa melibatkan ke apa terkena di luar sistem saluran cerna. Misalkan nyeri sendi, gangguan mata gitu ya. Jadi itu bisa terjadi secara keseluruhan. Sehingga kenapa IBD ini memang pengobatannya tidak bisa jangka pendek dan memang harus terus dalam evaluasi. Nah, terkait yang tadi seperti masalah genetik, betul dia bisa menjadikan faktor risiko terjadinya IBD. Dan tadi apakah kita harus aware ya apakah ada populasi-populasi khusus gitu ya yang memang bisa terjadi IBD. Nah kalau secara epidemiologi atau angka kejadian IBD sebenarnya kepada lebih seringnya terjadi itu di usia 20-an sampai 40 tahunan gitu. Jadi usia juga berpengaruh gitu sehingga mungkin itu ya yang harus kita waspadai juga. Nah, ini biasanya pada usia-usia aktif kan ya, Dokter Prita ya, 20 sampai 40. Lumayan ya dok, jadi pada usia produktif dan aktif itu juga kita juga harus aware terhadap resiko akan. Oke dok, kemudian dok, udah banyak pertanyaan nih. Ya, sebentar dok. Kita mungkin IBD itu identik dengan keluhannya tuh diare. Tadi kan mungkin sekilas dokter sudah mengatakan bahwa IBD itu sebenarnya nggak cuman pencernaan nih, tapi juga ada ekstra intestin, mata dan lain-lain. Selain diare sendiri dok, sebenarnya keluhan untuk saluran cerna tuh apa aja dok? Misalnya apakah konstipasi itu termasuk tanda-tanda IBD atau apa gitu dok? Jadi kan biar masyarakat tuh aware kok saya nggak bisa pupuk terus dan lain-lain. Silakan dok. Ya. Jadi untuk IBD ini keluhannya bisa beragam, Dokter Prita. Mulai tadi yang paling sering adalah diare yang berlangsung berkepanjangan, buang air besar berdarah. Nah itu juga bisa menjadi satu gejala dari IBD ini. Terus nyeri perut. Nah nyeri perut ini juga sering kita ketemui dan ternyata konstipasi, diare bisa, konstipasi juga bisa. Itu juga bisa menjadi salah satu gejala dari IBD gitu, terutama yang pada saluran cerna.
sehingga tidak hanya dengan diare. Dan kemudian bisa muncul juga gejala-gejala yang lain tadi saya seperti sampaikan di luar saluran cerna gitu, kayak biasanya tuh nyeri-nyeri sendi tuh yang paling sering gitu dokter Prita. Tapi bisa Oke. pada sama biasanya disertai penurunan berat badan. Jadi kadang-kadang masih agak rancu juga nih apakah keluhan-keluhan pada saluran cernanya ini dari IBD atau keluhan cernanya yang kita khawatirkan kan seperti adanya tumor ganas atau kanker gitu. Jadi memang butuh pemeriksaan lebih lanjut. Oke, dan itu tadi ya dok. Kemudian gimana sih cara mendiagnosis secara mungkin biar masyarakat tahu oh stepnya itu seperti apa gitu dok. Mendiagnosis IBD sendiri itu gimana? Sebelum Hmm. kita masuk ke pertanyaan audiens banyak banget nih dok. Ini terakhir Iya. silakan dok. Ya udah banyak nih. Jadi tadi ada yang nanya nih sedikit mengenai apakah ada pemeriksaan laboratorium yang bisa menegakkan suatu IBD. Jadi ada juga yang nanya mengenai IBS gitu ya, irritable bowel syndrome. Nanti ini jadi agak merempet sedikit. Kalau untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait dengan IBD bukan untuk menegakkan secara langsung, tapi kita perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Misalkan kalau misalnya pasiennya terus-terusan diare, misalkan pasiennya terus-terusan buang air besar berdarah, tentunya kita harus melihat dong gimana sih darah rutinnya dia gitu. Misalnya apakah jangan karena BAB berdarah terus HB-nya jadi rendah gitu, sel darah merahnya jadi kurang ya. Sehingga itu perlu untuk dievaluasi juga, perlu dilakukan pemeriksaan. Terus misalkan ternyata diare terus-terusan, berat badan makin turun ya, tentu perlu pemeriksaan yang lain, misalkan kadar elektrolit pada darah. Jangan-jangan sudah kekurangan karena diare, tapi itu mungkin belum terkait sama diagnosis dari IBD-nya. Nah, untuk membedakan antara apakah ini inflammatory bowel disease atau irritable bowel syndrome, karena inflammatory bowel disease ini adalah suatu radang yang sifatnya terjadinya kronik, sehingga ada beberapa pemeriksaan darah yang bisa dilakukan untuk mengevaluasi itu. Misalnya, kita lakukan CRP nih, pemeriksaan CRP untuk membedakan apakah ini IBS ataukah ini IBD, tapi ada tanda-tanda radang. Oh, mungkin ini lebih ke arah, tapi belum menegakkan secara pasti. Kemudian ada lagi pemeriksaan misalkan tinja nih. Nah, tinja ini juga kita perlu periksa karena kita mau menyingkirkan apakah ini ada infeksi atau tidak gitu. Apakah ternyata ini dari IBD. Tapi lagi-lagi itu belum bisa tegak. Nah, tegaknya dari mana? Ada juga namanya fecal calprotectin. Nanti tapi kita bahas lebih lanjut. Nah, tegaknya dari mana? Tentunya kalau sudah mengalami gangguan saluran cerna yang sifatnya berlangsung lama dan kronik, nah kita harus melakukan teropong saluran cerna nih, Dokter Prita. Atau kalau kita sebut saluran cerna bagian bawah ya, karena kan terkait dengan perubahan pola buang air besar, sehingga disebut dengan kolonoskopi. Mungkin sahabat-sahabat EGI juga sudah sering dengar nih. Nah, jadi kita harus tegak ya, diagnosis dari IBD adalah baku emasnya atau baku standarnya adalah pemeriksaan kolonoskopi disertai pemeriksaan histopatologi atau biopsi yang diambil dari jaringan yang kita temukan kerusakannya pada saat kita lakukan kolonoskopi. Gitu dokter Prita. Jadi Tapi ini banyak ya yang dok harus ya. kita periksa sih, bukan kolonoskopi aja. Oh, sebenarnya cukup banyak, cuman itu merangkum secara singkat step by step biar kita ada pandangan ya gimana sih caranya menegakkan IBD itu. Oke dokter, terima kasih tadi penjelasan singkatnya. Mungkin kita nih masuk nih di sesi interaktif untuk tanya jawab ya dari para audiens. Mungkin yang pertama, oke ini ada Milky Way. Milky, salam dokter, saya dari grup GERD Anxiety Indonesia. Oke, halo Milky Way. Oh iya, Kemudian halo. sebentar ya dok, nih saya carikan pertanyaannya. Nih ada dari Dwi Jayanto dok. Dwi _ Jayanto dok, bagaimana pencegahan agar terhindar dari IBD? Jadi dari untuk Mas Dwi nih, bagaimana kita agar terhindar dari IBD? Seperti tadi saya sebutkan, IBD itu kan multifaktorial ya. Jadi kalau misalkan seperti adanya resiko genetik gitu ya kita nggak bisa hindari karena kalau genetik sudah mengalir dalam tubuh kita. Lalu pencegahan yang lain adalah seperti saya sampaikan, karena dia juga terpengaruh oleh lingkungan, oleh merokok, oleh diet, sehingga itu yang harus kita cegah. Tidak merokok. Kemudian kita hindari lingkungan-lingkungan yang sifatnya memberikan oksidatif stres nih pada tubuh kita. Misalkan
kita tidak merokok tapi kita berada di lingkungan yang perokok pasif, ya itu juga sama aja ya. Terus kemudian diet-dietnya, kalau dari beberapa penelitian dan studi, diet-diet yang tinggi lemak, tinggi karbohidrat dan rendah serat itu akan memiliki faktor resiko mudahnya terjadi IBD. Terus kayak makanan-makanan yang sifatnya berpengawet gitu ya, itu juga bisa meningkatkan resiko mengganggu si tadi flora saluran cerna yang normal, sehingga itu juga dengan terganggunya si flora saluran cerna yang normal, itu pun juga akan menyebabkan resiko terjadinya IBD. Dan kemudian yang lainnya adalah sebenarnya juga harus kita hindari stres nih. Ternyata Dokter Prita, tadi saya lupa, kayaknya dia nanya stres juga deh. Tapi bukan stres yang ya satu macam stres saja, tapi yang benar-benar stres yang membuat hidup kita terganggu, pikiran kita terganggu, sehingga mungkin bukan penyebab utama ya, tapi itu akan bisa menjadi salah satu pemicu yang bisa muncul jadi terjadinya IBD. Jadi ya mungkin hal-hal itu yang harus dicegah nih Mas Dwi, dari segi makanan, dari segi pola hidup yang sehat, sama dari segi stres, kemudian dari segi lingkungannya juga. Gitu. Sip, sip, terima kasih dok. Ini tadi ya dok, jadi apa aja yang bisa kita coba cegah untuk agar terhindar dari IBD. Oke, ini lagi dari Dwi Jayanto. Lanjut dari pertanyaan tadi mungkin dok, ini mungkin juga ada beberapa pertanyaan sesuai dengan ini nih. Dari Dwi Jayanto, dia bertanya, dok, apa sih perbedaan dari Crohn disease dan ulcerative colitis? Nah dok, yang tadi mungkin kita belum menjelaskan ya. Silahkan dok, apa sih bedanya nih dok? Iya, oh Terima berarti kasih, Mas Mas. Dwi ini jangan-jangan udah, makasih Mas Dwi. Mas Dwi jangan-jangan udah baca dulu nih sebelumnya, luar biasa, udah googling atau jangan-jangan udah baca, Iya nih. oh udah baca artikelnya YGI kayaknya nih Mas Dwi ini. Iya. Jadi memang inflammatory bowel disease ini tuh dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang tadi disebutkan Mas Dwi, Crohn's disease dan ulcerative colitis. Nah, perbedaannya adalah kalau secara ini dulu gejalanya nih, manifestasi atau gejalanya yang biasanya paling berbeda adalah kalau dengan ulcerative colitis, dia itu banyak seringnya BAB-nya berdarah gitu ya, karena dia tuh di dalamnya banyak luka lah gitu, benar. Sedangkan kalau Crohn's disease lebih kepada nyeri perut. Nah, biasanya gitu. Itu perbedaan. Tapi apakah bisa BAB berdarah juga pada Crohn's disease? Ya bisa gitu. Tapi lebih banyak di ulcerative colitis. Nah, terus kemudian apalagi perbedaannya? Sebenarnya perbedaan yang paling jelas tampak nyata adalah dari hasil kolonoskopinya nih nanti. Karena kalau Crohn's disease itu dia melibatkan hampir bisa seluruh saluran cerna. Apa yang dimaksud seluruh saluran cerna? Mulai dari mulut sampai mohon maaf anus gitu ya, itu tuh seluruh saluran cerna, benar. Nah itu bisa terlibat pada Crohn's disease. Tapi kalau pada colitis ulceratif itu hanya lebih melibatkan usus besar saja kelainannya gitu. Jadi itu sebenarnya yang perbedaannya paling nyata. Dan Crohn's disease juga adalah tadi seperti saya sebutkan bisa ada IBD yang melibatkan di luar saluran cerna nih. Nah, pada Crohn's disease dia adalah tipe IBD yang lebih sering ada masalah lain di luar saluran cerna seperti nyeri-nyeri sendi, gangguan mata gitu, sariawan-sariawan. Nah, itu biasanya lebih sering terjadi pada Crohn's disease. Gitu. Itu perbedaannya kurang lebih secara nyatanya itu. Ngomong gitu ya dok ya, tapi tetap kita harus mendiagnosis itu untuk baku emas tadi ya dok, kolonoskopi ya dok, untuk benar-benar membedakan. Benar. Karena perlu dibedakan karena nanti terapinya juga pasti berbeda. Kan akan ditanya loh kenapa mesti dibeda-bedain ya? Ya karena terapinya berbeda gitu. Iya. Siap-siap dok. Jadi memang ada dua jenis, pembagian utama dari IBD, Crohn's disease dan colitis ulceratif ya dok, yang tadi gejalanya sudah dijelaskan dokter, dan semua memang harus ditegakkan untuk baku emas dengan kolonoskopi karena untuk menentukan tata laksana atau pengobatan lanjutan. Oke dokter, terima kasih dok. Itu dari pertanyaan Mas Dwi. Ini lanjut lagi dari Elfitri 0711. Dok, apakah IBD bisa terkena pada penyintas autoimun dan bolehkah IBD dengan terapi
Bentar, Dok, dengan terapi tradisional gitu, Dok. Jadi Nah, bisa nggak sih IBD pada penyintas autoimun dan bolehkah IBD diterapi dengan pengobatan tradisional? Silakan, Dok. ya, Dari Elfitri. terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Alfitri. Apakah IBD bisa terkena pada penyintas autoimun? Iya, jawabannya bisa terkena. Bahkan tidak penyintas autoimun pun bisa terkena. Dan dengan penyintas autoimun mungkin malah sedikit lebih berisiko. Tapi mungkin tergantung ya. Mbak Alfitri kan nggak jelas ini autoimunnya apa. Karena autoimun kan banyak sekali dan luas. Sehingga apakah bisa terkena? Iya Mbak, masih bisa terkena dan masih bisa beresiko. Kemudian apakah IBD boleh dengan terapi tradisional? Nah, ini dia nih. Gimana nih, Dok? Iya. Pertanyaan. Pertama, kalau terapi tradisional saya agak kurang paham nih yang dimaksud Mbak Fitri terapi tradisional apa. Satu, kedua, berhubung saya bukan di ahli dalam terapi tradisional, jadi saya mungkin tidak berkompeten menjawab itu karena saya tidak pernah mempelajari apa itu terapi tradisional. Tapi yang kami pelajari, yang dokter-dokter pelajari, tenaga-tenaga kesehatan pelajari bahwa IBD itu dengan terapi yang sebenarnya saat ini sudah ada pun terkadang sulit mencapai remisi gitu. Sudah remisi pun masih ada resiko berulang terkena lagi. Sehingga apakah IBD dengan terapi tradisional saya sih ragu ya itu bisa diobatin karena justru dengan pengobatan yang sudah ada saat ini medis pun pasiennya harus tetap disiplin, pasien harus pengobatan jangka panjang, kontrol rutin dan belum tidak mudah untuk mencapai remisi. Sehingga kalau ditanya saya mungkin jawabannya saya rasa mungkin tidak ya, tapi saya tidak tahu apakah ada terapi tradisional lain yang bisa gitu. Karena kalau kami kan melakukan terapi ya, dokter-dokter ini sudah berdasarkan studi, sudah berdasarkan penelitian gitu yang sudah memang kita lakukan dan sudah resmi gitu. Jadi mungkin itu ya jawabannya ya. Karena saya nggak ahli nih terapi tradisional, nggak tahu juga apa nih terapi tradisional. Mungkin yang sahabat sehat juga perlu apa namanya ketahui bahwa pengobatan IBD itu mungkin memang betul ya, Dok, tadi yang dokter bilang untuk jangka Ya, panjang dan dia sifatnya emang terkadang oke, dia remisi tapi ada fase-fase yang dia kambuh lagi, makanya dibilangnya itu ya, betul. Dok, kronik basi gitu ya, Dok. Jadi memang Iya, up and down-nya sangat bisa naik turun cepat gitu, jadi memang harus dikontrol dengan baik seperti itu ya, Dok ya. iya, Mungkin ya, betul, Dok ya. betul. Ya, Baik, dokter. Ini pertanyaan lagi nih, cukup menarik nih pertanyaannya. Dari Meriski, apakah orang dengan IBD memiliki risiko untuk mengalami kanker usus lebih besar dibanding orang normal, Dok? Aduh, gimana nih, Dok? Silahkan, dokter. bagus banget nih pertanyaannya dari ini Mas ya, ya Mas Meriski. Ya. Iya, betul, betul nih Mas Meriski, bahwa benar orang IBD itu akan memiliki resiko untuk mengalami kanker usus lebih besar dibandingkan orang normal. Iya, itu betul. Jadi memang terutama yang paling lebih beresiko untuk menjadi kanker usus besar adalah colitis ulceratif. Gitu. Maka dari itu, kalau kenapa bisa jadi kanker usus besar? Jadi tenang dulu nih buat yang punya IBD, jangan takut, jangan khawatir bila tidak diobati dengan baik dan benar gitu loh ya. Jadi ada tambahannya sedikit ya. Sehingga maka dari itu, iya, kalau nggak diobati dengan baik dan benar, tidak terkontrol dengan baik, tidak disiplin, ya tentu memang pasien-pasien dengan colitis ulceratif memang mempunyai resiko yang lebih besar dibandingkan orang yang normal untuk mengalami kanker usus. Maka dari itu, disinilah tujuannya nih kenapa kita bahas IBD, karena kita juga ingin sahabat-sahabat YGI tahu bahwa IBD itu harus diobati dengan baik, harus terkontrol dengan baik, sehingga yaitu menuruni resiko terjadinya kanker usus besar. Oke, wah, itu ya, Dok ya. Itu pertanyaan orang banyak nih. Waduh, aku resiko kanker usus enggak? Tapi ya memang beresiko, tapi dengan catatan. Makanya tuh Iya, kalau memang betul, terjadi betul. harus rutin untuk kontrol ya, Dok ya. Dan Ya. jangan untuk stop atau konsumsi obat seenaknya sendiri. Jadi harus ikuti apa yang dokter sarankan. Oke, Dok, Iya, menyambung dari pertanyaan dari betul. Mi Rizky ini, ada pertanyaan lagi dari Apri Sadiani, di mana Mm-mm. beliau bertanya, ciri-ciri IBD yang mengarah ke kanker kolon tuh apa, Dok? Gitu, Dok.
Jadi tadi kan tentang resiko kanker. Nah, ini Mm-mm. ada pertanyaan dari Sadiani. Ciri-ciri IBD yang mengarah ke kanker kolon tuh apa aja, Dok? Bagaimana ciri-cirinya? Seperti itu, Dok. Oh ya. Jadi mungkin maksudnya sudah eh, ya sama-sama Mas Meriski. Jadi mungkin maksudnya sudah terdiagnosis IBD gitu ya. Terus ciri-cirinya Iya. IBD yang seperti apa yang akan menjadi kanker usus. Sebenarnya ya agak jadi sulit ya. Maksudnya gini, bukan berarti akan selalu jadi gitu ya. Tidak. Lagi-lagi adalah kalau tidak terkontrol dengan baik. Mungkin sebenarnya ciri-cirinya adalah misalkan ternyata angka IBD-nya nih sudah diobatin tapi mungkin tetap masih dalam derajat yang berat gitu ya. Terus sehingga sudah diobati tapi masih juga belum perbaikan, sudah ditangani tapi juga masih belum perbaikan, masih terus kambuh, masih terus kalau diteropong tuh masih kelihatan apa permukaan ususnya masih terus tidak baik gitu ya. Jadi mungkin ibarat kata tidak respon terhadap terapi. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu yang paling tanda-tanda IBD yang paling besar menyebabkan terjadinya kanker usus besar gitu. Tapi memang kanker usus besar pun juga mungkin yang perlu sahabat TGI tahu tidak serta-merta juga terjadi gitu loh. Karena kan kanker itu prosesnya butuh jangka panjang gitu. Tapi memang dengan terjadinya radang yang sifatnya lama, radang yang tidak kunjung sembuh, radang yang tidak kunjung diobati, tidak diterapi, ya itu yang jadinya nanti akan menyebabkan sehingga si radangnya itu sel-selnya makin lama makin tumbuh tidak beraturan gitu, akhirnya lama-lama jadi ganas gitu. Jadi mungkin IBD yang sulit sembuh dan sulit diterapi ya, itu salah satu yang bisa menjadi meningkatkan terjadinya kanker usus besar. Gitu. Oke, terima kasih dok. Itu tadi ya untuk Apri Sadiani. Jadi gimana sih kalau orang udah terdiagnosis terus ciri-ciri ke kanker kolon. Oke dok, ini ada pertanyaan nih dok. Hmm. Bentar. Nih, Hidayat Official dok. Apakah benar anggapan di masyarakat kalau kebanyakan makan mie instan bisa menyebabkan radang usus? Nah, gimana dok? Bagi pecinta mie instan, dok, biar aware nih. Iya, Silahkan dok. banyak ini ya, apakah ini hoax atau mitos gitu ya? Kalau kebanyakan makan mie instan menyebabkan radang usus. Mungkin sebenarnya Hmm. eh, bukan serta-merta mie instannya ya. Nanti saya dituntut nih sama perusahaan mie instan. Tapi mungkin kalau eh, eh, mungkin yang perlu digarisbawahi bottom line-nya adalah makanan-makanan yang berpengawet yang dengan bumbu-bumbu yang terlalu tajam, pedas gitu. Jadi itu intinya kalau makanan yang pedas, yang terus-terusan dikonsumsi pedas-pedas selalu terus kemudian juga yang selalu berpengawet, kemudian yang terlalu berlemak, terlalu berkolesterol gitu ya. Nah, itu tidak hanya merusak atau memberikan resiko terjadinya IBD, tapi kerusakan seluruh saluran cerna tuh termasuk misalnya lambung, jadi muncul sakit mah, jadi muncul GERD gitu ya. Sehingga kalau misalkan kebanyakan makan bisa menyebabkan radang usus, ya nah kalau misalkan terus-terusan ya minum mie instan, maksudnya tiap hari gitu makan mie instan dengan yang pedas, yang bumbunya terus-terusan pedas, ya iya tentu bisa menyebabkan radang usus. Tapi kan lagi-lagi kembali radang usus yang mana? Apakah nanti akan jadinya nanti IBD? Ya belum tentu juga. Tapi radang usus yang misalkan karena kerusakan mukosa yang akhirnya muncul keluhan tidak nyaman, misalkan jadinya diare, terus jadi perutnya sakit, nggak enak, ya bisa bisa itu karena terus-terusan mengkonsumsi mie instan. Tapi mungkin mie instan yang terus-terusan gitu ya, yang tidak terkontrol, yang makannya udah banyak sekali gitu ya, sehingga apakah bisa menyebabkan, ya bisa ke arah sana. Tapi mungkin lebih kepada bumbu-bumbuan yang terlalu pedas, terus mungkin kepada makanan-makanan yang lebih kepada dia sifatnya ada mengandung pengawet. Itu sih. Oke. Jadi itu tadi ya dok ya. Dan memang harus dibedakan juga ya dok kalau radang usus itu kan tadi ada yang radang usus karena infeksi, Iya, ada radang usus karena hal lain, betul. ataupun memang radang usus karena ini termasuk yang bisa dikatakan autoimun di saluran cerna ya. Jadi kita nggak bisa serta-merta oh radang usus pasti IBD. Jadi memang harus ada Iya. pemeriksaan lanjutan seperti itu.
Oke, Ya, mungkin ini ada pertanyaan dari kolom komentar dari Airwestri. Apakah makan menahan pedas dan stres bisa memicu IBD? Mungkin tadi udah dijawab dokter ya. Memang iya betul. ada Bisa, bisa, bisa resiko memicu. meningkatkan. Ya, seperti itu ya dok. Oke, terima kasih Airwestri. Kemudian, nih dok, ini ada pertanyaan dari Miftahusadah Endah. Sakit radang usus nih di kolom komentar dok. Sakit radang usus sudah 5 tahun, sudah berobat minum obat rutin selama 2 tahun, tapi keluhan masih sama. Apakah sakit saya ini masih bisa disembuhkan dok? Nah ini banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan tentang hal. Bisa nggak sih penyakit IBD ini sembuh dok? Silahkan, mungkin ada eh, Iya, nih ya terima kasih. diwakili Ini ya. Mbak Endah nih, ini Mbak Endah nih, Mbak Endah nih pasien saya nih. Halo Mbak Endah, apa kabar? Sarang Mbak Endah. Tapi alhamdulillah Mbak Endah nih walaupun seperti ini tetap semangat ya Mbak Endah ya gitu. Eh, Mbak Endah kan saya sebenarnya sudah beberapa kali alhamdulillah suka pernah bertemu dengan Mbak Endah gitu ya. Insya Allah Mbak Endah bisa disembuhkan ya. Lagi-lagi adalah bisa disembuhkan. Tapi memang IBD itu seperti tadi saya sampaikan, pengobatannya jangka panjang Mbak Endah. Terus juga sahabat-sahabat IGI yang lain, pengobatan IBD jangka panjang karena ini terkait dengan ke resiko genetik, terkait dengan gangguan sistem imun, terkait dengan kerusakan bakteri normal di saluran cerna karena sifatnya yang multifaktorial sehingga juga pengobatannya pun tidak bisa sedikit-sedikit gitu atau tidak teratur. Nah, mungkin yang mesti teman-teman tahu juga pengobatannya pun banyak jenisnya gitu. Kadang-kadang kita juga harus nanti tergantung juga nih dari derajatnya. Sehingga kalau bisa sembuh, insya Allah Mbak Endah bisa sembuh, terus semangat sahabat-sahabat TG yang lain, IBD bisa sembuh, tapi mungkin yang perlu sabar adalah bahwa pengobatannya jangka panjang. Bagi yang sudah sembuh pun ada resiko untuk kambuh kembali, bukan nakut-nakutin, tapi supaya teman-teman semua tahu, sehingga yang dibutuhkan adalah kembali lagi adalah disiplin, rasa semangat, dukungan dari keluarga dan lingkungan untuk supaya bisa tetap terus menjalani terapi IBD dan tetap kontrol sehingga nanti akan mengalami kesembuhan gitu ya. Semangat ya Mbak Endah ya. Nanti kita ketemu lagi nih di Poli nih. Semangat untuk Mbak Enda. Oke, makasih dok untuk pertanyaan tadi. Jadi untuk para sahabat GGI dengan IBD jangan patah semangat, terus semangat ya untuk menjalani pengobatan ini ya dok ya. Oke dok, ini Ya, ada pertanyaan juga dari si Cut Aida dok nih dok. hah? Dok, saya sedang menjalani terapi NTV sudah keempat kalinya, terakhir seminggu yang Oh, lalu. Tapi dalam ya. beberapa hari ini perut kiri saya intens sakit dok, padahal sebelumnya tidak pernah. Kenapa ya dok? Oh iya, selain IBD saya juga pasien lupus. Terima kasih gitu dok. Silakan dok. Iya, Jadi beliau sudah ah, IBD iya, NTV. wah, iya, alhamdulillah nih. Nah, ini salah satu contoh nih ya terapi ya. Jadi tadi ini Mbak Itzi Cuida sudah sebutkan nih ada salah satu pengobatan. eh ini Mbak Itzi Cuida nih langsung sebut merek nih. Kalau saya nanti kira-kira sebut merek, dikiranya saya endorse lagi. Jadi kalau yang pengobatannya pengobatan yang disebutkan Mbak Isi Cueda itu adalah salah satu pengobatan yang disebut dengan biologic agent. Jadi ini udah pengobatan yang paling canggihnya nih dari IBD gitu ya. Jadi mungkin Mbak Itzi Cuida sudah bertemu dengan dokternya, kemudian ternyata mungkin sudah dievaluasi dan ternyata butuh memberikan terapi biologic agent. Nah, terkait sudah 4 kali ya, jadi udah mulai mau masuk fase maintenance nih ya Mbak Esi Cuaida ya. Nah, ternyata dalam beberapa hari perut kirinya instan sakit. Nah, ini kalau menurut saya Mbak Esi Cuaida ya harus berobat lagi balik ke dokternya karena kan belum tentu bahwa ternyata itu disebabkan karena misalkan IBD-nya yang kambuh lagi gitu. Atau jangan-jangan ada hal yang lain gitu yang tidak terkait dengan IBD-nya. Jadi menurut saya sih kalau memang ternyata perut kirinya nyerinya intens sekali, mungkin harus diperiksakan nih Mbak Isi Coida ke dokternya yang merawat gitu. Karena harus dievaluasi kemungkinan penyebab yang lain. Karena kan biasanya sih sudah dalam terapi biologic agent
biasanya hasilnya baik, mudah-mudahan insya Allah karena dia sudah terapi yang terbaiknya tuh. Ya, jadi Amin. kontrol lagi ya, Mbak Isi Cueda ya. Oke, oke. Makasih dok. Itu ya untuk Mbak Itzi Cuida. Lebih baik untuk mengkonsultasikan lebih lanjut ya dok untuk hal tersebut. Ya, Dokter ini ada betul. pertanyaan dari Milky Way Milky yang dari untuk GERD tadi ya dok. Ini pertanyaan, apakah seorang dispepsia fungsional seperti dengan orang-orang dengan psikosomatis bisa jadi trigger IBD dok? Mohon pencerahannya dok. Jadi pasien dengan dispepsia fungsional dan psikosomatis bisa nggak sih itu menjadi trigger? Terima kasih. Silakan dok. Oke. Ya, terima kasih. Pasien dengan dispepsia fungsional dan dengan psikosomatis apakah dapat memicu? Eh, Dispepsia fungsional dengan inflammatory bowel disease, dua entity yang berbeda. Jadi dua jenis penyakit yang berbeda. Tapi kalau tadi seperti saya sebutkan, saya nggak tahu nih psikosomatisnya apa nih gitu. Tapi kalau saya sebutkan tadi bahwa faktor stres itu bisa memicu. Bukan satu-satunya penyebab, tapi bisa memicu munculnya jadinya men-trigger terjadinya inflammatory bowel disease. Ya, jadi mungkin lebih kepada faktor stresnya, faktor pikirannya, yang sudah sangat misalkan mengganggu kegiatan sehari-hari gitu yang memang dalam kondisi yang berat. Tapi kalau dispepsia fungsional sama IBD itu dua hal yang berbeda gitu. Tapi mungkin kepada faktor stresnya sih yang bisa Oke, memicu. makasih. Itu tadi ya jawabannya. Oke dok, nih dari Ivanov 46, apakah pasien IBD dapat berkonsultasi ke dokter bedah digestif karena dokter gastro tidak banyak gitu dok? Mungkin di daerah yang nggak Oh, banyak spesialisnya gastro. Silahkan dok, gimana dok? Saran oh, dok. oh iya iya betul 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 betul. Em, eh, Jadi gini, kalau bedah digestif mungkin saya agak meluruskan sedikit. Kalau bedah digestif itu adalah dokter bedah tuh lebih kepada memegang pisau gitu ya, tindakan. Jadi mungkin kalau bahwa IBD itu sebenarnya bisa menjadi komplikasi ya, komplikasi sampai terjadinya penyumbatan nih dari saluran cerna, dari ususnya hingga nggak bisa buang air besar karena radangnya sudah sebegitu hebatnya. Atau misalkan karena saking lukanya banyak akhirnya ususnya jadinya bocor, pecah gitu. Itu ranahnya bedah digestif karena itu akan dilakukan tindakan operasi. Tapi kalau untuk IBD-nya sendiri itu bukan merupakan kompetensi dari dokter bedah digestif. Mungkin lebih baik mencari dokter penyakit dalam. Penyakit ya. Iya, Iya, siap. jadi bukan bagian bedah, tapi dokter penyakit dalam kalau memang tidak ada bagian gastro. Kan dokter penyakit dalam juga paham mengenai IBD. Siap. Jadi itu ya dok ya. Jadi untuk yang di daerah nggak ada subspesialisnya, jangan khawatir. Dokter ilmu penyakit dalam pun juga bisa ya, insya Allah ya Ya, menangani ya dok ya. Kalau ya memang betul. ada penyulit komplikasi, mungkin ada rongga dan lain-lain, baru ke dokter Baru bedah seperti itu ya. bedah digestif. Karena tentu kami akan menangani secara multidisiplin. Kalau memang sudah perlu melibatkan dokter bedah, ya tentu kami akan nama dokter bedah. Tapi IBD-nya secara terapi bukan kompetensi dokter bedah. Ya, siap dok. Ini dok, ada pertanyaan dari Johanna Maril N. Dok, apakah untuk menjadi remisi bisa dengan obat-obatan seperti imuran atau harus dengan agen biologis gitu dok? Jadi bisa nggak sih untuk jadi remisi itu agen harus biologis agen atau tidak seperti itu? Ya, Makasih dok. jadi bisa gitu ya. Jawabannya apakah bisa remisi? Bisa. Tapi memang kembali lagi adalah dari derajatnya nih sebenarnya. Kalau secara ibaratnya secara idealnya, kalau misalkan sudah masuk ke derajat yang berat, memang kita sangat menyarankan kalau bisa mendapatkan biologic agent. Tapi kan yang kita sama-sama tahu atau mungkin sahabat-sahabat TGI yang sudah terdiagnosis IBD, kita tahu bahwa biologic agent itu tidak murah harganya ya. Kemudian asuransi nasional kita memang belum mengcover itu. Tapi tidak apa-apa. Maksudnya adalah apakah kita bisa mencapai remisi? Bisa, bisa. Dengan obat-obatan oral yang lain seperti tadi disebutkan imuran gitu ya.
atau azatriopin, nah itu bisa kita lakukan. Makanya biasanya dokter-dokternya akan melihat respon dari kombinasi obat-obatan oral yang maksimal yang bisa diberikan, gitu, yang maksimal yang bisa diberikan kepada pasien. Sehingga dengan obat-obatan oral ya masih bisa, tapi memang kalau kondisinya berat, nah itu agak sulit untuk mencapai remisi dengan obat-obatan oral. Jadi memang idealnya kita harusnya memberikan biologic agent pada derajat yang berat ya, gitu. Mungkin Siap. kalau ringan masih bisa, moderate pun masih bisa diusahakan. Tapi mungkin ya agak jangka panjang, agak ya bermodifikasi sedikit tuh dokternya biasanya, gitu. Siap, Tapi Dok. paling berat ya, berat Enggak. memang sulit. Jadi tergantung case by case ya, Dok. Tidak semua harus biologic agent ya, Dok ya. Betul, Gitu ya, betul, Dok. betul. Oke. Ini Dok, ini pertanyaan untuk para wanita nih Dok, diwakilkan dari Van MD. Nih, mengapa kita menstruasi gejalanya terasa lebih berat? Saya sembelit ketika akan mens sering diare gitu Dok. Tuh Dok, ada Gimana? hubungannya nggak sih sebenarnya? Oh, Mungkin pasien IBD, ya. tapi kok kalau mau mens sering diare atau malah sembelit gitu Dok? Ada nggak sih hubungannya sebenarnya Dok? Ada. Iya, betul-betul. Jadi ini kemarin baru saja kita bahas di YGI ya, gitu. Maksudnya ada artikelnya nih yang terkait dengan menstruasi dan gejala IBD. Sehingga ya betul bisa memang memberat pada menstruasi karena terkait hormon-hormon yang muncul yang lebih tinggi pada saat menstruasi sehingga dia bisa akan memperberat gejala dari IBD-nya gitu. Tapi tidak selalu ya, maksudnya tidak semua perempuan dengan IBD akhirnya kalau menstruasi selalu gejalanya makin perburukan, tidak semua. Tapi misalkan ada yang memang dengan menstruasi terus akhirnya gejala IBD-nya perburukan atau terasa makin gak enak tapi nanti setelah menstruasi nggak kenapa-napa lagi, itu bisa terjadi iya, karena menstruasinya yang memicu. Terkait hormon-hormon kan kita tahu kalau pada menstruasi itu banyak hormon-hormon yang jadinya produksinya lebih tinggi gitu. Oke, jadi itu ya dok, memang ternyata ada kaitannya terkait hormonal. Oke, untuk selanjutnya nih dok, aduh banyak sekali mungkin yang pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip saya gabungkan saja ya. Dirangkum ya. Tidak semua. Iya, boleh, Oke, boleh dokter Prita. apakah pasien IBD Crohn disease bisa sembuh hanya konsumsi mesalamin? Itu kan tadi sudah ya, semua case by case, nggak harus Ya. semua agen biologik, tapi semua bisa asalkan memang tingkatannya ya. Tidak hanya harus imuran atau azathioprin, tidak seperti itu ya dok. Oke, terus Ya. apakah konsumsi probiotik membantu penyembuhan pasien radang usus? Nah ini banyak juga nih dok, lagi lumayan ngetren nih probiotik, prebiotik dok, Iya, silakan. iya. Eh, kalau untuk IBD, ya, jadi ini karena kita lagi ngomongin IBD, kalau untuk IBD evidence-nya belum ada bahwa konsumsi probiotik akan membantu mengurangi atau menyembuhkan IBD. Belum ada secara evidence. Tapi kalau untuk radang usus, nah tadi seperti gitu. Jadi radang usus yang mana dulu nih? Kalau untuk radang usus yang lain, misalkan radang usus akibat bakteri atau akibat virus atau radang usus yang muncul secara akut misalkan dengan karena konsumsi makanan yang salah, probiotik ada tempatnya. Karena probiotik itu kan memang kita tahu dia adalah bakteri baik. Kita tahu bahwa usus kita banyak bakteri baiknya tadi seperti saya sampaikan. Sehingga biasanya kalau pada radang usus, uh, bakteri-bakteri baiknya tuh suka terganggu gitu. Jadi suka kurang, suka kalah nih lawan bakteri-bakteri yang jahat. Sehingga di situ ada tempatnya untuk pemberian probiotik gitu untuk radang usus yang lain. Tapi kalau untuk IBD belum ada evidence-nya nih, belum ada buktinya gitu. Jadi dia tidak menjadi terapi pada pasien-pasien dengan IBD. Gitu. Oke, siap dok. Jadi memang secara evidence base itu memang belum ada khusus untuk IBD, tapi memang secara umum untuk radang usus lainnya ada manfaatnya ya dok, prebiotik. Oke dok, ini dok ada pertanyaan lagi pada pasien IBD hamil, apakah itu aman dan jadi gini dok, jadi kalau pasien didiagnosis IBD dan mau menjalani kehamilan itu bisa aman tidak dok dan apa saja hal yang harus diperhatikan gitu dok? Iya, Silakan dok. ya baik.
Jadi memang kalau untuk yang hamil ini berarti belum hamil ya, baru mau hamil berarti rencana. Ya. Sebaiknya sangat disarankan IBD-nya remisi terlebih dahulu, gitu ya Hmm. Mbak. Karena pengobatan-pengobatan IBD itu, apakah bagaimana kalau IBD terjadi pada bumil? Apakah berpengaruh pada janin? Nah, ini dia. Sebenarnya sih kalau IBD-nya sendiri ya, eh, mungkin lebih kepada stres dari fisik tubuhnya yang bisa mempengaruhi dari janinnya. Tapi bukan IBD-nya secara langsung. Tapi mungkin kalau misalkan IBD-nya tuh menyebabkan jadinya terganggu gizi ibunya, jadinya terganggu kondisi ibunya stres fisik karena misalkan diare-diare atau buang air besar berdarah, tentunya itu berpengaruh pada janinnya. Maka dari itu biasanya kalau pada pasien-pasien yang baru mau merencanakan hamil pada saat IBD, sebaiknya kita sarankan mencapai remisi terlebih dahulu. Karena kita tahu bahwa pengobatan-pengobatan pada IBD itu, obat-obatannya itu tidak aman untuk diberikan pada ibu yang hamil, gitu. Sehingga kalau misalkan Hmm. IBD terjadi pada bumil, ya biasanya kita ibaratnya tahan dulu deh, palingan kita akan memberikan terapi simptomatik terlebih dahulu. Kalau memang terjadi, walaupun tuh jarang ya kasusnya terjadi ya IBD pada ibu hamil ya. Gitu. Oke, Tapi jadi kalau itu mau ya dok. berencana hamil pada pasien-pasien IBD mungkin ditunda dulu sampai terjadinya remisi ya, sehingga obat-obatan yang diberikan minimal atau tidak diberikan obat-obatan. Oke, siap dong. Jadi mungkin merangkum sedikit tadi, kalau untuk orang dengan IBD, pasien dengan IBD untuk mau hamil, lebih baik pada kondisi remisi, sehingga memang obat-obatan yang mungkin beresiko nantinya untuk janin, atau bisa dikatakan ini ya, teratogenik kali ya dok ya, itu bisa Ya, kita hindari, betul. kita Sekarang stop dulu ya. gitu ya, untuk Mm-mm, amannya. gitu. Jadi kalau memang untuk IBD-nya sendiri ya asalkan nutrisi untuk si ibunya itu cukup terpenuhi dengan baik, mungkin sebenarnya secara umum tidak ada masalah ya dok. Dan Iya, kondisi itu betul. biasanya jadi pada kondisi remisi. Itu ya dok ya, jadi itu ya dok. Oke dok, terus mungkin waktu kita nggak lama lagi nih dok. Wah, pertanyaannya masih banyak Kabarnya banget itu tapi udah yang sejam ya. banyak banget nih yang apa sahabat JGI yang cukup tertarik mengenai IBD, Dok. Ini Dok, kalau pasien dengan IBD ini di kolom komentar, boleh nggak sih makan gluten, Dok? Dan memang makanan apa saja yang selain disebutkan tadi harus dihindari, Dok gitu. Jadi pertanyaannya, boleh nggak makan gluten? Kan secara banyak tuh yang kampanyekan untuk just free gluten gitu, Dok. Untuk IBD gimana? Silahkan, Dok. Untuk IBD tidak ada hubungannya sih ya sama gluten. Jadi Oke. tidak ada hubungannya sama gluten, tapi mungkin kalau ke gluten tuh penyakit yang lain tuh celiac disease. Jadi penyakit Bisnis. radang usus lainnya ada satu lagi namanya celiac disease, tapi tidak IBD ya. Kalau IBD sampai sekarang evidence dan buktinya tidak ada hubungannya dengan konsumsi gluten. Oke, jadi nggak masalah ya, Dok. Kita nggak ada Ya, pantangan khusus ya, Dok ya. Oke, iya kalau mungkin yang lainnya mau berapa resiko. Oke, terus ini ada yang bagus nih kayaknya Pak Hendra nih ya. Saya mana, boleh Dok? nggak Dokter Silahkan, Prita? Pada IBD silahkan, Dok. Silahkan. Crohn ini di kolonoskopi sudah tidak ada radang atau sudah remisi. Apakah Salovac atau mesalazin masih terus dikonsumsi terus-menerus karena bisa terjadi peradangan lagi kalau dihentikan? Nah, ini pertanyaan bagus. Ini saya suka menjadi pertanyaan. Jadi kapan sih saya remisi gitu kan? Kok saya masih minum mesalazin atau masih minum sulfasalazin ya atau Budenofalk dan sebagainya. Jadi Pak Hendra, kalau memang sudah diteropong dan ternyata radangnya sudah tidak ada atau sudah remisi, pengobatannya tidak serta-merta langsung dihentikan secara drastis, brok gitu, semua berhenti. Tidak, karena yaitu kita sudah memaintenance sehingga terjadinya remisi atau sudah terjadi penyembuhan dari radangnya pada saat di kolonoskopi sudah bersih, maka kita akan turunkan pelan-pelan dosisnya. Ya, karena memang Hmm. betul kalau misalkan tiba-tiba diturunkan secara drastis, adakah resiko terjadi peradangan lagi? Ya tentu ada. Bahkan yang sudah diturunkan pelan-pelan dan akhirnya terjadi remisi pun masih ada resiko untuk terjadinya peradangan kembali nantinya. Masih ada. Sehingga maka dari itu, apakah terus dikonsumsi?
ya sementara terus dikonsumsi, tapi tentu dosisnya akan diturunkan pelan-pelan gitu ya, sampai akhirnya di stop semuanya dan tetap terjadi tidak ada keluhan dan tetap terjadi mukosanya baik-baik saja. Nah itu baru kita bisa sebut namanya remisi gitu, Pak Hendra. Pertanyaan bagus nih biar untuk sahabat-sahabat TGI yang lain untuk Oke, siap. Jadi tadi ya dok, memang harus step by step untuk penurunannya nggak bisa langsung ya dok. Oke, ya tidak bisa oke dok. Mungkin, pertanyaan terakhir kali ya dok, untuk penderita IBD boleh nggak sih ini dok mungkin vaksin COVID? Soalnya masih ada yang takut dok. Boleh nggak gitu? oh boleh dong, boleh boleh boleh. Justru justru pasien-pasien IBD itu harus divaksin COVID karena kan kondisi imunnya, terutama imun saluran cernanya kan rendah ya gitu. Jadi nanti malah beresiko terkena COVID-nya gitu. Maksudnya kalau kena COVID nanti beresiko COVID-nya jatuh ke kondisi yang berat gitu. Sehingga harus divaksin, iya harus divaksin. Jangan takut. Pasien-pasien dengan IBD harus divaksin ya. Apalagi kalau IBD sudah terkontrol gitu. Kecuali misalkan IBD-nya belum terdiagnosis, terus lagi buang air besar berdarah-berdarah, lagi diare-diare terus-terusan ya, mungkin tidak saat itu divaksinnya. Tapi kalau misalnya sudah terdiagnosis IBD dan sudah dalam terapi, sudah tenang, harus divaksin. Jadi jangan takut ya, harus divaksin. Oke dok, jadi memang tetap harus vaksin ya, nggak usah khawatir. Malah untuk pencegahan penyakit yang lebih berat. Oke dok, ini jujur mungkin kan pertanyaan tidak semuanya bisa kita jawab ya Iya dok, nih, lumayan. maaf ya banyak sekali ternyata pertanyaannya. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat TGI atas antusiasmenya. Karena memang penyakit IBD ini masih misteri ya, kayaknya masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Tadi ada yang bilang Iya. takut kalau baca googling IBD tuh kayaknya menakutkan sekali. Nah itu tuh yang kayak seperti itu, hati-hati kalau membaca googling. Kalau googling gitu ya beritanya jangan jadi takut gitu, tapi mungkin lebih kepada mawas diri dan akhirnya jadinya mungkin bukan dibikin takut, tapi dibikin motivasi supaya hidup sehat, supaya tidak terkena IBD, jaga makanannya yang baik gitu ya, jangan ditakutin. Kalau memang sudah terdiagnosis berobat ya, jadi ketemu dokternya, mendapatkan edukasi yang baik, informasi yang bagus. Ini deh baca-baca YGI, artikel-artikel gitu kan udah ada wadahnya nih. Gitu. Ya. Iya betul betul. Iya. Wah, YG ini sangat ini ya memberikan tempat untuk kita tuh belajar dengan sumber yang terpercaya ya dok ya, nggak asal Betul, betul. googling. Oh si A bilang ini testimoni ini, jadi YG ini nih, ini wadah yang cukup tepat untuk kita mencari tahu informasi-informasi mengenai masalah-masalah saluran cerna gitu ya dok ya. Oke, Ya, betul. mungkin itu tadi. Mungkin ini udah 60 menit nih dok kita. Tidak terasa. Ya kita minta maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab ya dok, mungkin ya dok. Terima kasih pada semua sahabat YGI yang dengan antusias mengikuti dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila pertanyaan tidak bisa dijawab ya dok ya. Ya, Mungkin nanti mudah-mudahan next time dari kita apa yang sudah kita bahas ya, mudah-mudahan paling tidak sudah bisa menjawab rasa ketidaktahuannya para sahabat YGI ya. ya, ya betul dok. Alhamdulillah. Terima kasih sekali. Oh ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Dokter Firly ya dok ya karena telah menjelaskan begitu banyak hal mengenai IBD ini dari A sampai Z. Jadi kita banyak hal yang dari kita nggak tahu menjadi tahu dan terima kasih kepada Dokter Firly dan mungkin sebelum mengakhiri acara nih Dokter Firly dapat memberikan take home message sedikit untuk para sahabat YGI mengenai IBD ini sendiri. Silahkan dok. Kalau saya mungkin lebih kepada mengingatkan kepada teman-teman yang baik yang hidup dengan orang yang penderita IBD atau teman-teman yang sedang menderita IBD gitu ya. Dalam rangka World IBD Day kemarin dengan temanya ayo dukung pasien-pasien dengan IBD. Jadi mungkin saya take home message-nya lebih kepada teman-teman atau sahabat-sahabat YGI yang
misalkan ada keluarga atau ada saudara atau ada pasangan hidup, teman dan sebagainya yang ternyata menderita IBD, mari kita dukung. Mari kita dukung, mari kita berikan semangat gitu ya. Kemudian bahwa kita tahu pengobatan IBD ini tidak sebentar, jangka panjang, banyak masalah yang bisa ditemui. Kemudian maka dari itu bisa membuat pasien-pasien yang punya IBD itu jadinya drop, jadinya sedih dan sebagainya, sehingga yang justru saya ingin pesankan kepada sahabat-sahabat YGI, mari kita dukung sekitar kita yang memang dengan IBD, bahwa IBD bisa sembuh dengan pengobatan yang rutin dan jangan patah semangat. Pokoknya jangan patah semangat, carilah pengobatan yang tepat, cari komunitas dan terus dukung pasien-pasien dengan IBD karena itu sesuai dengan tema World IBD Day tahun ini. Ya, semangat. Semangat terus ya, 19 Mei kemarin ya dok, World IBD Ya, Day. betul. Dukung World IBD Day. Iya, IBD. Oke, mungkin itu tadi. Terima kasih banyak dok untuk take home message yang telah disampaikan. Nah, sekarang waktunya untuk memilih mungkin 5 pertanyaan paling menarik nih dok, yang bisa dipilih. Tadi saya sambil catat-catat, saya rasa tadi mungkin dari Mas Dwi Jayanto ya, karena kayaknya yang akhirnya mengingatkan saya bahwa ada 2 entity IBD, Crohn's disease dan colitis ulceratif ya. Jadi itu mungkin satu. Terus apakah Meriski ya, kalau menurut saya juga pertanyaan yang baik, apakah IBD bisa menjadi kanker usus besar? Itu juga oke. Terus yang mungkin terkait dengan mens dan IBD itu juga baik sih menurut saya, itu pertanyaan yang baik. Oh tadi Mas Hendra yang pilih sendiri pertanyaannya. Itu Hendra. Iya, kemudian apa? Dokter Prita mau pilih nggak satu pertanyaan? Saya udah pilih satu nggak? Apakah makanan pedas dan stres memicu IBD gitu ya dok? ROS3 ya. Oke, itu jadi 5 tadi akan dihubungi oleh YGI via DM ya. Jadi ada itu, nantikan DM Instagram kalian akan mendapatkan pulsa 50.000. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti YGI, pantau terus, ikuti terus di Instagram. Banyak sekali informasi terkait saluran cerna yang bisa menambah pengetahuan kita. Jadi nggak usah khawatir, pusing-pusing. Ada YGI di Instagram itu sangat membantu kita untuk menambah pengetahuan kita. Oke, dan juga saya mungkin ingin mengingatkan sedikit bahwa YGI ini juga sudah pernah menerbitkan artikel-artikel, video, dan rekaman webinar mengenai IBD di website YGI di www.ygi.or.id. Linknya bisa cek di bio di Instagramnya YGI ya, nanti dicek aja. Dan untuk peserta yang belum memfollow Instagramnya, jangan lupa follow dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi dari YGI. Oke dok, terima kasih sekali untuk waktunya. Salam untuk World IBD Day ya dok ya. Untuk semua pasien-pasien IBD tetap semangat, jangan patah arang, berjuang bersama dan jangan khawatir, insya Allah akan sembuh gitu ya dok ya. Amin. Oke. Semangat. Baiklah dok, nggak terasa udah lebih dari 60 menit nih kita mengupas tuntas mengenai ini. Bukan radang khusus biasa. Saat ini kita telah acara, mungkin kalau bisa 2-3 jam itu nggak akan terasa sih dok, tapi mohon maaf ini waktunya. Terima kasih untuk sahabat YGI semua atas partisipasi dan perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Mungkin kita, saya Dr. Erprita Nurdia Tetrasi dan Dr. Firly Nanda Muzelina, spesialis penyakit dalam, pamit undur diri. Selamat siang semuanya, sampai ketemu di talk show selanjutnya. Oke, terima kasih Dr. Prita. Dadah. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum.